Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu video dari Ruben Onsu, seorang mu'alaf ya. Dulu dia sangat dikagumi karena bukan hanya statusnya sebagai artis, tetapi dia juga seorang Kristiani. Tetapi beberapa hari lalu kita mendengarkan beliau ini sudah mu'alaf. Dan saya tidak kaget kalau mendengar ada orang mu'alaf ya, bukan hanya dia, ada beberapa nama ya yang muncul ya, termasuk Dr. Richard Lee dan juga ada beberapa yang lain ya. Dan saya ingin menanggapi Ruben Onsu di dalam video ini karena begitu saya mendengar videonya, saya juga melihat ya pada waktu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan setelah itu dia sholat dan juga dia live di TikTok, dia malah diserang oleh netizen. Nah, nanti di akhir video ini saya akan memberikan pesan sekaligus juga menunjukkan 2 ayat Alkitab untuk jadi satu pelajaran penting bagi kita teman-teman, supaya lewat apa yang dialami oleh Ruben Onsu ini kiranya juga boleh menjadi pelajaran bagi kita ya. Kadang-kadang memang kita pikir kita sudah jadi Kristen tetapi ternyata belum, sehingga dengan mudahnya kita meninggalkan iman kita. Mari kita simak videonya. Ini beliau ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Nah, setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu dia live di TikTok, malah diserang netizen ya. Halo cantik. Lihat ekspresinya teman-teman, dia beda sekali raut mukanya. Terus pesan-pesannya ini menunjukkan dia kesal ya. Kesel kan? Iya kan? Iya makanya. Yoel. Jailah, yang bapaknya rampok. Nggak boleh marah sayang, nggak boleh marah. Ada. Dia mau lagi gini, Ya, di live ini juga banyak netizen yang mengomentari live-nya dia. Dan Ruben Onsu ini kebanyakan yang komentar menyebut dia adalah Yudas Iskariot. Dan tentu dari raut muka dari Ruben Onsu ini membuat dia kesal karena para netizen itu menyerang dia, bukan malah memujinya. Tapi ada juga yang kontra, ada yang mengatakan itu ujian bagi Ruben Onsu, tapi juga ada yang mengatakan menyayangkan ya, karena apa? Ruben Onsu itu meninggalkan iman kekristenan itu kok kayaknya buru-buru banget gitu ya. Kayak ada sesuatu yang mau dikejar. Tapi berdasarkan kesaksian yang saya juga dengar beberapa videonya, dia mengatakan dia dapat mimpi teman-teman ya. Saya tidak tahu mimpinya bagaimana, tetapi itu yang disampaikan. Yang ingin kita tanggapi di dalam video ini adalah apakah kekristenan itu rugi ketika ada orang yang dulu dia menjadi Kristen sekarang meninggalkan iman kekristenan? Tentu tidak ya. Yang butuh Tuhan itu adalah manusia ya. Manusia sangat membutuhkan Tuhan, tapi kita bersyukur dalam kekristenan itu di dalam keadaan kita yang sangat membutuhkan Dia, dengan kondisi yang tidak berdaya oleh karena dosa, Dia sendiri yang mencari, Dia sendiri yang menyelamatkan kita melalui inkarnasi Yesus Kristus ke dalam dunia. Jadi kalau ada orang Kristen, dulu dia mengaku dia adalah orang Kristen, tapi sekarang dia pergi, kekristenan tidak rugi dan Tuhan pun juga nggak rugi. Saya ingin tunjukkan 2 ayat bagi kita teman-teman. Yang pertama di dalam Hakim-Hakim pasal 10 ayat yang ke-13. Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Ini adalah ayat yang sangat terkenal di mana diberitahukan kepada umat Israel. Pada waktu itu mereka masih setia kepada Tuhan, tetapi ketika terjadi sesuatu hal, ada pergumulan, ada masalah, ada keadaan yang tidak nyaman, mereka meninggalkan Allah dan beribadah kepada Allah lain, Allah asing, sehingga Tuhan marah dan Tuhan mengatakan, sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Kalau kita bicara soal
eh, pemilihan Allah. Kita nggak kaget ya kalau ada orang yang meninggalkan kekristenan, itu berarti fix orang itu bukan orang pilihan. Karena itu teman-teman, perlu direnungkan baik-baik. Waktu kita jadi Kristen, kita harus sungguh-sungguh mengenal, harus sungguh-sungguh dilahirbarukan, supaya waktu kita hidup sebagai orang Kristen, kita mempercayai Yesus yang kita kenal. Sehingga kita nggak gampang diombang-ambingkan, baik itu tawaran, mungkin dapat pasangan, teman hidup, atau pekerjaan, jabatan, atau karena uang, atau karena ada masalah dalam keluarga. Tuhan mau supaya kita jangan sampai diombang-ambingkan oleh berbagai keadaan itu ya. Dari situ, ketika kita melihat orang yang tidak setia kepada Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, di situ membuktikan mereka nggak mengenal Yesus dengan benar. Karena kalau mereka mengenal Yesus dengan benar, mereka pasti tidak mungkin mengkhianati, bahkan meninggalkan Yesus dalam hidupnya. Catatan-catatan dalam Alkitab yang memperlihatkan banyak orang yang ikut Yesus itu motivasinya beda. Mereka hanya ingin supaya mujizat mereka rasakan, supaya mereka dapat makan. Tapi Tuhan tahu isi hati mereka dan Tuhan malah suruh mereka ya, kamu datang itu bukan karena kamu mencari aku, tetapi karena kamu ingin melihat mujizat dan menikmati roti. Itu di dalam Injil Yohanes. Dan benar yang tertulis di dalam Yohanes pasal 6 ya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-44 saya baca untuk kita semua ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi teman-teman, seorang pun tidak mungkin dengan usahanya sendiri untuk datang kepada Tuhan. Dia harus mendapat kasih karunia. Dia harus ditarik oleh Bapa untuk bisa menjadi seorang murid Kristus, seorang yang cinta Tuhan. Kalau dia tidak mendapat kasih karunia itu, dia hanya jadi Kristen KTP dan dia tidak peduli dengan imannya, dan pada waktu ada pergumulan dia dengan gampangnya meninggalkan kekristenan. Dan orang itu sudah pasti bukanlah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Karena orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, mereka itu tidak mungkin mengkhianati apalagi meninggalkan Yesus. Sebagai contoh, di dalam catatan Alkitab ada banyak kisah para rasul, ya, para murid yang pada waktu mereka pergi memberitakan Injil, mereka sampai mati martir, mereka diancam dengan hukuman mati, tetapi mereka tetap setia. Karena apa? Mereka mengenal Yesus dengan benar, sehingga mereka rela mati demi Kristus, demi Injil. Bahkan kalau teman-teman di Indonesia, misalnya di suku Batak ya, ada penginjil dari Jerman, sebelum itu 2 orang tapi sudah mati duluan, dan muncul Nommensen, dan Nommensen sampai mati di situ, tapi setelah itu benih Injil muncul. Deninger yang ada di Nias, di Mentawai, Aguslet, dan juga beberapa penginjil dari luar negeri, mereka rela mati demi Kristus. Mereka bahkan meninggalkan keluarga, bahkan kekayaan mereka, supaya Injil itu diberitakan. Itu karena apa? Karena pengenalan mereka akan Kristus itu benar. Dan itu dibuktikan dengan mereka tetap setia, apapun risiko, apapun tantangannya. Karena itu teman-teman, kalau teman-teman baca kitab Ibrani ya, misalnya di dalam Ibrani pasal 12 di ayat yang ketiga berkata demikian, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Intinya gini, kalau kamu sedang ada dalam pergumulan, ingatlah akan Dia yang telah menanggung berbagai bantahan penderitaan, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Karena itu undangan Yesus bagi mereka yang letih lesu itu, marilah, datanglah kepadaku, hai kamu sekalian, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kekristenan itu tidak mundur, tidak rugi kalau ada orang yang dulu ngaku Kristen tapi meninggalkan Tuhan.
Itu tanggapan saya, sekaligus juga pesan kepada kita semua supaya kita juga boleh terus belajar dengan rendah hati, membuka hati untuk mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ingat, tanpa Yesus kita nggak mungkin bisa hidup di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati ya.